Newsman Opinion. Terpidana kasus Red Notice Joko Chandra, mantan Jaksa Pinangki, bebas bersyarat hari ini setelah dipenjara pada 2020. Sebelumnya pada pengadilan pertama Pinangki dihukum 10 tahun, namun di pengadilan tinggi hukumannya dikurangi jadi 4 tahun. Dan sekarang setelah 2 tahun Pinangki dibebaskan bersyarat. Apa komentar Anda mengenai hukuman koruptor yang dipangkas dari 10 tahun ke 4 tahun dan akhirnya 2 tahun sudah bebas bersyarat ini? 6339160. Ya enak lah, saya bilang kalau jadi jaksa, jadi apalah pokoknya yang digaji-gaji oleh rakyat lah, itu enak mereka itu. Mereka korupsi apapun udah mereka kalkulasikan lah, dapat sekian, nanti saya ditahan sekian, ya tinggal kita hambur-hamburkan saja. Kelebihannya itu kan masih banyak satu itu. Apalagi nih jaksa katanya ya, jangan jaksa lah, semuanya lah yang bekas aparatur negara itu yang tindak pidana itu. Ya, mereka kan berakal-akalan tuh, kadang-kadang mereka mengajukan pengunduran diri, minta pensiun dini, ya kan kasus pidananya belum diusut nih. Tapi nanti selesai mereka turun kasusnya, mereka udah pensiun dini kan. Nah nanti mereka minta pensiun deh, minta uang pensiun tuh tiap bulan. Nah itu kita pertanyakan juga tuh dia nanti itu. Nah para koruptor-koruptor yang anggota DPR siapapun itu Menteri Keuangan itu, karena kan beban nih kan nih biaya pensiunan kita ini kata Menteri Keuangan. Makanya itu dicek satu-satu lah, mulai dari jaksa ini juga. Nanti mereka masih dapat pensiun nggak tuh tiap bulannya, udah tindak pidana kan. Jadi ini Menteri Keuangan saya ingatkan sekali lagi, karena kan para pensiunan ini terbebani katanya. Anggaran pensiun ini banyak keluar yang sudah pensiun ya kan. Jadi kembali lagi saya ingatkan, ini Pinangki ini nanti tiap bulan dapat pensiunan juga nggak nih? Hukumnya di negara ini harus tegas dan jelas. Setiap orang yang sudah pejabat yang sudah dihukum di penjara tidak bisa mencalonkan diri lagi. Mana bisa kayak begitu? Itu saya aja dompet saya ketinggalan di Jalan Busur aja 400.000 aja, itu satpamnya pulangin. Dia gajinya baru seberapa? Lihat ini ada Tuhan, dia tidak mau mengambil orang punya, dia kembalikan setelah seminggu disamperin ke rumah saya. Bagaimana itu yang pejabat-pejabat gaji gede-gede masih mau korupsi, merugikan rakyat, merugikan negara? Itu harus hukum dan tegas, tidak boleh lagi ada dipilih-pilih lagi gitu. Aduh, wah. Makanya yuk pada jadi penguasa deh, soalnya negeri ini masih kurang benar. Pokoknya korupsi sebesar-besarnya, tenang aja, semuanya bisa diatur. Intinya saran saya cepat-cepat pada yang pada bisa jadi penguasa deh, korupsi sebesar-besarnya, tenang aja bisa diatur semuanya. Terima kasih. Itu sih dia kan tahu celahnya bagaimana, namanya juga jaksa ya. Terus begitu uangnya juga masih kuat, ya semua orang udah tahu lah. Nah, harusnya itu yang tingkat atas yang memutuskan itu diperiksa. Itu usulan saya. Harusnya sih semua orang udah tahu seperti apa. Ya itu aja sih. Ya, jadi bagi saya ini kacau juga ya. Harusnya untuk penegak hukum atau pembuat keputusan, pembuat undang-undang itu hukumannya mah 2 kali lipat, bukan mah dikurangi separuh dari 10 bahkan. Kacau juga ini. Jadi saya pikir untuk menangkapnya aja butuh biaya besar. Ketika sudah ditangkap malah dikurangi, malah dibebaskan, kita juga nggak tahu apa benar dihukum atau enggak. Jadi mohon Jaksa Agung ini kalau dulu terkenal ada Judge Bow ya, itu sangat adil, sangat bijaksana. Kalau ada anggotanya yang berbuat curang, apalagi yang seharusnya mengadili penegak hukumnya, lah itu dihukumnya harusnya 2 kali lipat dan dimiskinkan. Jadi mohon ditinjau kembali kalau ada yang ICW terus kemudian di demo aja ini dibanting lagi supaya ditangkap lagi, karena nilai uangnya juga bukan kecil nih, nilainya besar. Terima kasih. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum Rechtsstaat, bukan berdasarkan kekuasaan semata-mata atau Marstat. Satu filosofi lagi, equality before the law. Setiap warga negara bersamaan kedudukan.
dalam hukumnya. Jadi artinya pihak Kejaksaan Agung harus jelas menerangkan ya, supaya tidak menimbulkan efek demo yang kurang baik. Karena kalau sampai terjadi hal seperti ini akan jadi terbiasa orang melakukan tindakan korupsi, manipulasi dengan tujuan final resultnya, hasil akhirnya itu pengurangan hukuman, reduksi hukuman. Nah ini yang berbahaya sekali. Jadi artinya harus diterangkan secara transparan, karena masyarakat awam kan tidak tahu persis keadaan yang sesungguhnya terhadap kebijakan ini. Saya kira demikian. Jadi publik melihatnya begini, kasus Pinangki ini dia melindungi atasannya dia. Jadi sebenarnya yang terlibat itu bukan dia, tapi dia ditumbalkan lah supaya melindungi atasannya. Jadi ketika dihukum, atasannya pasti akan bekerja meringankan hukuman dia. Jadi sadar kok itu. Terima kasih. Kalau saya lihat hukum di Indonesia ini ya, waduh, banyak oknum bermain ya, artinya mafia. Satu sisi dia sebagai penegak hukum, tapi satu sisi juga dia melonggarkan hukum. Ya dengan cara begini, ini pasti ujung-ujungnya ada sesuatu, ada udang di balik batu, nggak mungkin. Lah kalau sekarang orang dihukum 10 tahun, dipotong-potong-potong, tinggal 2 tahun, tinggal 4 tahun, di mana logikanya? Mana keadilannya? Mana kebenarannya? Ya makanya nggak usah heran Pak Jokowi usulin supaya ada undang-undang pembuktian terbalik, para koruptor mau disita asetnya, itu nggak mau anggota DPR. Kenapa? Ya karena begitu. Ya banyak oknum pejabat, mau yang di eksekutif, di yudikatif, itu semua main rata-rata. Jadi nggak usah heran ya. Makasih. Iya, ya kacau negara kita kemungkinan seperti itu kesimpulannya. Karena apa? Karena eksekutif dan legislatif menciptakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan. Di pasal 10-nya itu isinya semua narapidana atau penjahat yang sudah dihukum majelis hakim dinyatakan bersalah, seperti pembunuh, ya, teroris, narkoba, bandar narkoba, pengedar dan sebagainya, juga koruptor, itu bisa bebas bersyarat. Salah satu ketentuannya cuti bersyarat dan lain-lain kalau sudah memenuhi, yaitu syarat dokumen dan biasalah uang. Dan yang kedua syarat substantif. Apa itu? Salah satu isinya kemungkinan sudah menjalani masa hukuman 2/3. Tapi kita harus ingat bahwa ada pemotongan lain masa hukuman para tahanan, yaitu jika ada remisi, ya, misalnya berkelakuan baik di penjara, dapat pemotongan hukuman. Yang pertama. Yang kedua, hari-hari besar, hari raya, misalnya orang yang narapidana beragama Islam di hari raya Idul Fitri atau hari raya Lebaran dapat pemotongan hukuman. Yang ketiga, di hari kemerdekaan atau tanggal 17 Agustus, itu 17 Agustus itu dapat pemotongan tahanan napi itu. Dan ini sudah dibebaskan kurang lebih tahun ini aja 1038 napi penjahat koruptornya 23 termasuk Pinangki Malasari. Ya kemungkinannya kesimpulannya eksekutif legislatif yang merancang, membuat dan menetapkan undang-undang ini, dan juga yudikatif perwakilan dari aparat penegak hukum yang menjalankan undang-undang ini, semuanya kemungkinan malah mendukung penjahat, bukan mendukung rakyat yang baik. Kemungkinan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya salah satu memang kelemahan pemerintahan Pak Jokowi ini adalah di supremasi hukum. Oke lah, secara infrastruktur bagus, tapi kalau kita lihat ya selama pemerintahan beliau, ya kita harus kritis juga di supremasi hukum. Saya pikir kalau kita lihat akhir-akhir ini banyak ya penindakan hukum itu sepertinya kurang berkeadilan, ya. Jadi mitos yang berbicara hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah itu sepertinya memang nyata gitu, bukan hanya mitos ya. Ya contohnya nih masalah Jaksa Pinangki, koruptor 10 tahun, 2 tahun dia udah lepas gitu ya kan. Nah, jadi ya mau gimana ke depan kalau supremasi hukum kita masih seperti ini, berat ini pemberantasan korupsi. Jadi ya itu kritikan saya,
mungkin hukum ke depan harus diperbaiki, supremasinya ya, berkeadilan, dan untuk koruptor mungkin harus terapkan hukuman mati lah supaya bisa jerak ya. Gini, Fast FM dan lainnya itu harus terus menyuarakan untuk rakyat dan untuk negara yang bahwa koruptor itu ya, itu tidak diperbolehkan untuk dilakukan pembebasan yang diperingan maupun yang tanpa syarat. Masa ada yang 10 atau 4 tahun lalu jadi 2 tahun bebaskan tanpa bersyarat? Ini kan artinya seperti yang disampaikan Bapak sebelumnya itu, mendukung koruptor, mendukung penjahat, malah bukan menegakkan hukum seberat-beratnya bagi penjahat negara, tikus-tikus negara, yang malah harusnya ada berlipat ganda karena mereka kan pejabat negara yang sudah mendapatkan gaji dari negara, dari rakyat, pajak, uang pajak rakyat, lalu dibebaskan tanpa syarat, lalu hukumannya itu terus dikurangi. Jadi ini undang-undang peraturan diciptakan oleh siapa? Siapa yang begitu maha kuasa sampai bisa menciptakan undang-undang tersebut? Baik eksekutif maupun legislatif, cobalah untuk apakah undang-undang ini untuk mendukung koruptor sehingga keluarga, anak cucu semua ikut-ikutan juga ingin menjadi pejabat, akhirnya juga melanggar hukum itu. Toh tidak ada masalah, yang penting sudah kaya, yang penting sudah mendapatkan hasilnya, penjara beberapa tahun sudah dilepas. Sementara yang kejahatan-kejahatan kecil, maling ayam, atau kemarin itu ada sawit atau buah-buahan apa, sudah dipenjara berapa tahun. Itu kan artinya peraturan atau undang-undang itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Terima kasih. Sesuatu kalau udah sistemik nih dampaknya begini, jadi yang ada kan ketidakadilan. Jadi yang harusnya dihukum berat, ringan-ringan, yang harusnya dihukum ringan jadinya berat-berat gitu kan. Nah ini jadi subjektifnya tinggi sekali, menggunakan aturan dasar hukum yang mana kan begitu. Yang nggak mampu, yang nggak bisa, nggak punya kekuatan ya akhirnya kan cuma bisa nerima nih. Ini yang memberatkan bangsa kita, kenapa kok susah majunya dari itu. Dan sumber dari segala macam kemiskinan kan sebenarnya hal-hal begini nih. Jadi yang miskin makin miskin, yang punya jaringan kuat ya makin kuat. Ini tampak, dan sehingga ya memang harus direformasi dari sistem hukumnya juga. Terus kemudian yang mengadilin, yang menghakimin, yang memberi kuasa, semuanya jaringannya susah sekali kalau nggak semuanya dibuat transparan. Ya akhirnya kita cuma bisa ngapain ya, bisa protes begini nih gitu. Terima kasih. Kalau dari sisi saya setuju ya kan, umurnya Pinangki dikurangin. Terima kasih. Gini, di Indonesia ya, itu ada 2 almarhum presiden. Yang satu bilang, di Indonesia semua hukum bisa diatur, yang penting ada duit. Dia nggak mau hukum apa kan ada kan almarhum wakil presiden itu zaman Orde Baru. Kedua, kalau ada gitu, yang terakhir dia bilang, gitu aja kok repot. Saya mau mengatakan pertama, ini eksekutif, legislatif dan yudikatif belum serius dalam hal menerapkan hukuman terhadap koruptor. Karena dibentuknya KPK maupun kejaksaan yang adalah pengacara pemerintah melakukan penangkapan, tetapi akhirnya dengan eksekusi hukuman yang seperti ini. Lantas kedua, Pinangki ini jelas-jelas adalah seorang jaksa yang notabene sebagai petugas untuk yang ikut terlibat memberantas korupsi. Justru dia yang melakukan korupsi dan hukumannya diperlingan pula. Ini kita heran. Lantas ketiga, saya pikir gini aja deh, saya punya usulan, saya sepakat dengan ketidakseriusan pemerintah. Ya udah, biar begini aja, kalau koruptor tertangkap pertama kali bolehlah kasih dia cintai dikit lah, tapi kalau kena kedua kali selesaikan aja, saya kira begitu. Ya bagus lah, jadi koruptor nanti makin banyak di sini. Indonesia bisa jadi dapat predikat negara terkorup di dunia gitu. Negara aneh, maksudnya mengapa seorang aparat penegak hukum yang melakukan korupsi hukumannya tambah diperingan? Seharusnya yang melakukan korupsi, aparat penegak hukum harusnya dihukum lebih berat. Ini tambah hukumannya dikurangin. Ya inilah negara kita. Terima kasih. Saya lihat seharusnya hakim memutus ada tambahan, misalkan tanpa remisi, tanpa dicabut hak-hak
politik gitu. Itu kayaknya bisa ya secara hukum. Jadi bagi para koruptor tidak memungkinkan untuk dikurangi hukumannya. Terima kasih. Nggak heran lah koruptor Indonesia ini ya makin jadi karena hukuman bisa didiskon lagi. Terima kasih. Saya bukan orang hukum dan mungkin kurang mengerti soal hukum. Tapi kalau lihat sudah keputusan 10 tahun, kemudian turun menjadi 4 tahun, itu suatu hal yang sangat luar biasa. Itu menjadi tanda tanya besar. Ada apakah gerangan atau diapain? Nah, sekarang kalau ada remisi pembebasan bersyarat setelah 2 tahun, itu mungkin sumbernya dari pemotongan hukuman yang dari 10 tahun ke 4 tahun itu. Jadi kita pertanyakan ada apakah gerangan. Terima kasih. Dengarnya Pinangki itu dapat remisi dan sekarang udah bebas. Begitu banyak sekali kesalahannya dari dulu sampai sekarang sejak dia mulai kerja di Kejaksaan Agung itu. Kita harus pertanyakan nih, mahasiswa harus demo yang seperti ini, jangan berulang kali koruptor dibebaskan gitu loh. Jangan demo yang enggak seperti kenaikan segala macam. Demo ini Kejaksaan Agung tidak fair. Orang koruptor kok dibebaskan begitu loh. Makasih. Ya, sudah bisa dilihat itu posisinya negara kita itu memang ujung-ujungnya semua duit ya. Dengan kasus yang kemarin juga FS itu sindikat narkoba semua kelihatan. Sekarang juga sudah terlihat koruptor yang awalnya 10 tahun diturunin menjadi 4 tahun, sekarang 2 tahun sudah bebas. Ya, jadi memang negara kita ini sudah diperlihatkan satu-satu bobroknya oleh publik. Terlihat semua yang selama ini semua ditutup-tutupi, yang tidak bisa dilihat sekarang benar-benar sudah bisa dilihat oleh publik. Ya, semua yang saya bilang adalah negara kita memang ujung-ujungnya semua duit. Dimana kalau misalkan memang ada duit, dia pasti akan aman. Semua tahu bahwa betapa kita sangat benci terhadap korupsi ataupun tindakan-tindakan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi kenyataannya hukumannya sepertinya cepat sekali ya berakhir ya. Tahun 2020 masuk, 2022 sudah selesai. Jadi ya mungkin harus direview lagi. Ini mungkin bukan hanya kesalahan pemerintah, karena ini kan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif harus memikirkan ini. Ini semua tanggung jawab kita semua. Kalau kita benar-benar serius untuk memberantas korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan, kita harus benar-benar memikirkan hukuman yang benar-benar berat sehingga membuat efek jerah. Terima kasih. Ya, ini negara kadang juga kita geleng-geleng kepala ya sebagai rakyat kecil yang nggak ngerti apa-apa, cuma ikutin berita saja. Itu koruptor itu bisa apa lagi? Bisa sumbangsi positif pembangunan kesejahteraan rakyat untuk apa? Udah korupsi. Itu yang mengeluarkan, yang mengizin keluar itu siapa? Bagian apa? Hukum yang bagian mana? Kemenhumkam atau bagian apa? Itu presiden, menteri, pejabat-pejabat terkait harus direview. Itu kenapa bisa begitu? Koruptor itu bisa apalagi koruptor itu mau dicalonkan jadi anggota dewan kembali lagi. Itu kan mereka untuk apa ya sumbangsinya ya? Itu hukum Indonesia betul-betul itu sangat ini harus direview kembali, harus di semuanya peraturan itu harus direview kembali, terutama terkait dengan koruptor yang dilepaskan atau bisa calon jadi DPR lagi. Ini nggak ada keadilan sih ya. Karena kalau misalnya alasannya karena punya balita atau apa, banyak tuh ada tuh yang kasus dia menyusui di dalam penjara. Jadi apalagi ada yang bela lah siapa Komnas HAM atau apa. Emang itu adil nggak begitu loh? Menurut saya jangan gara-gara punya anak jadi kita bisa aja berbuat tindak kejahatan gitu. Udah itu diampuni, nggak bisa segitu dong, harus sama. Oke, makasih. Pendapat itu juga memang negara Indonesia itu sudah dari dulu ya, itu ya 4L, lo lagi, itu aja palingnya. Cukup, makasih. Hukuman yang paling benar itu adalah dipenjarakan seumur hidup. Semua aset-aset keluarganya atau yang terkait dengan keluarganya yang menikmati, itu semuanya disita. Seperti Bu Sri Mulyani kemarin kan lakukan hal yang sama untuk koruptor BLBI. Ya lakukan juga kepada semua, apalagi yang pejabat-pejabat jaksa atau pejabat negara, DPR,
anggota-anggota dewan dan lain sebagainya, bupati, gubernur, menteri dan lain sebagainya, itu justru harus ekstra kali lipat hukumannya, di penjara seumur hidup. Yang terkait dengan yang menikmati itu juga disita semua aset-asetnya sampai dimiskinkan, lalu dipublikasi supaya orang tahu bahwa ini keluarganya nih, si A nih, si B nih, si jaksa atau apa, semuanya itu juga disampaikan. Jadi mana ada 10 tahun jadi 4 tahun jadi 2 tahun bersyarat itu tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Ya, kalau menurut saya sungguh menyedihkan ya, di negara ini hukum bisa dibeli. Ya, jadi pada koruptor juga udah tahu cara mainnya. Selama tidak ada hukuman mati untuk koruptor, ya akan semakin banyak koruptor. Karena sudah tahu seperti ini permainannya, ya sudah kelihatan gitu aja, dan jangan berharap banyak bahwa ini akan bisa diperbaiki. Memang hukuman di Indonesia itu kurang tegas, apalagi ada pejabat-pejabat yang membackup boleh dibilang kambing hitam ya udah pasti udah settingan, ada skenarionya ya, terlebih kasus yang besar yang melibatkan beberapa petinggi Polri yang sekarang lagi hot ini, itu ujung-ujungnya memang secara hukuman mati, tapi nanti ujung-ujungnya nggak hukuman mati. Itu udah bisa diprediksi lah masyarakat Indonesia ya, saya rasa itu aja. Itu satu hal aja, itu DPR kayak model-modelnya Fadlizon tuh yang bacotnya itu diem aja, itu bungkem tuh si kan buntel sebel ya, itu aja sih ya. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.